Halo semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kimia tentang hidrokarbon, khususnya tentang tata nama senyawa hidrokarbon. Nah, di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya sudah jelaskan tentang hidrokarbon, jenis-jenisnya, kemudian jenis-jenis atom karbon. Nah, pada kesempatan ini akan dijelaskan tata nama senyawa hidrokarbon. Jadi, jenis hidrokarbon itu ada yang hidrokarbon yang berikatan tunggal, ada berikatan kovalen rangkap 2, dan ada rangkap 3. Nah, itu nantinya disebut alkana, alkena, dan alkuna. Nah, sekarang kita akan belajar satu persatu. Yang pertama itu ada alkana, yes. Alkana ini merupakan senyawa hidrokarbon yang jenuh, jadi yang berikatan tunggal. Jadi dia adalah hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semua ikatan karbonnya merupakan ikatan tunggal. Jadi ini alkana ini adalah jenis hidrokarbon yang semua ikatan antar karbonnya itu berikatan tunggal. Nah, senyawa alkana ini mempunyai rumus umum CnH2n plus 2. Artinya, jika C-nya 1, berarti hanya adalah 2 kali 1 tambah 2. Jadi, jika C-nya 1, berarti hanya 2 kali 1 tambah 2, 4. Jadi, C1 H4. Kalau C-nya 2, berarti hanya 2 kali 2 tambah 2, 6. Jadi C2H6. Demikian seterusnya, sehingga nanti bisa dibuatkan suatu deret yang disebut deret homolog. Seperti ini. Jadi jika jumlah karbonnya 1, hanya 4. Jadi seperti rumus tadi, CnH2n plus 1 plus 2. Jadi C-nya 1 berarti hanya 2 kali 1 tambah 2, 4. Itu namanya metana. Kemudian jika jumlah atom karbonnya 2, C2 hanya 6, itu namanya etana. Kalau C-nya 3, hanya 8, namanya propana. C4H10 butana, C5H12 pentana, C6H14 namanya heksana, C7H16 namanya heptana, C8H18 namanya oktana, C9H20 nonana, dan C10H22 namanya dekana. Jadi ini namanya deret homolog alkana, dan ini harus kalian ingat namanya. Jadi C-nya 1 namanya metana, kalau C-nya 2 namanya etana, dan seterusnya. Karena ini akan menjadi dasar dalam menuliskan tata nama. Jadi kalian harus ingat namanya dari C1 sampai C10. Jadi kalau C8 itu misalnya berarti namanya oktana. Ini juga akan menjadi dasar dalam pelajari alkena, karena alkena nanti tinggal mengganti akhirannya. Kalau alkana akhirannya ana, alkena nanti akhirannya ena, kalau alkuna akhirannya una. Jadi tinggal mengganti akhiran, sehingga ini harus diingat dulu yang alkananya. Kemudian dalam belajar tata nama senyawa hidrokarbon harus tahu juga namanya alkil. Jadi ada yang namanya gugus alkil. Gugus alkil itu adalah alkana yang telah kehilangan satu atom H. Sehingga gugus alkil ini bisa dituliskan seperti ini, CnH2n plus 1. Kalau tadi alkananya kan CnH2n plus 2. Nah, gugus alkil ini karena dia merupakan alkana yang telah kehilangan satu atom H, jadi hanya menjadi CnH2n plus 1. Contohnya ini. Jadi kalau C-nya 1 hanya 3, jadi berkurang lagi 1. Kalau di alkana tadi kan C-nya 1 hanya 4. Ini berkurang 1 jadinya CH3, itu namanya metil. Jadi diganti akhirannya menjadi il. Tadi kan metana, kalau alkil jadinya metil. Kemudian C2H5 namanya etil.
C3H7 propil, C4H9 butil, dan seterusnya. Jadi tinggal mengganti nama, mengganti akhirannya. Nah, bagaimana cara nama senyawa alkana? Nah, sekarang kita bahas bagaimana memberikan nama suatu senyawa alkana. Yang pertama, data nama alkana rantai lurus penamaannya berdasarkan jumlah atom C dan memberi awalan N. N itu normal atau tidak bercabang. Jadi di sini nanti dalam memberikan nama alkana ada istilahnya rantai bercabang dan rantai lurus. Nah, yang bagaimana namanya rantai bercabang dan rantai lurus? Kita lihat dulu. Nah, ini contoh alkana. Nah, ini adalah rantai lurus. Jadi rantainya lurus, tidak ada cabangnya. Nah, kemudian ada lagi satu. Ini apakah lurus atau bercabang? Nah, ini masih merupakan rantai lurus. Walaupun dia bentuknya bengkok ke sini, tapi tetap namanya rantai lurus. Jadi yang namanya rantai lurus itu adalah rantai yang ujungnya ada dua. Misalnya ini 1, 2 ini ujungnya. Ini ujungnya dan ini ujungnya. Jadi ada dua. Nah, kalau yang ini yang disebut alkana rantai bercabang. Jadi ujungnya lebih dari dua. Jadi ini ujung, di sini juga ujung, di sini ada ujungnya. Itu rantai bercabang. Kalau cuma belok seperti ini, itu masih namanya rantai lurus. Jadi dia tidak bercabang, cuma bentuknya yang belok atau bengkok. Jadi yang bercabang itu yang ujungnya lebih dari dua. Jadi ini 1, 2, ini juga ujung 3. Itu namanya rantai bercabang. Ini dan ini namanya rantai lurus. Nah, lanjut. Jadi tadi untuk alkana yang rantai lurus namanya berdasarkan jumlah atom C dan memberi awalan N. Contohnya ini CH3, CH2, CH3. Jadi C-nya ada 1, 2, 3. C3 hanya 3 tambah 2, 5, 8. C3H8. Nah, kalau C3 apa namanya? C3 itu propana, sehingga namanya N-propana. Jadi kalau rantai lurus tinggal langsung sebutkan nama alkananya, makanya harus dihafal dari C-nya 1 sampai C-nya 10 apa namanya. Berikutnya ini CH3, CH2, CH2, CH3. Nah, C-nya ada berapa di sini? Itu 2, 3, 4. Berarti kalau C-nya 4 itu namanya butana. Jadi tinggal isi awalan N di depannya, N butana. Itu kalau rantainya lurus. Jadi tinggal menambahkan awalan N di depan nama alkananya seperti ini. Nah, yang kedua, untuk alkana yang bercabang itu penamaannya ada langkah-langkahnya. Yang pertama, nama alkana dipilih dari rantai terpanjang atau disebut juga rantai utama atau rantai induk. Atom C yang letaknya di luar rantai utama disebut dengan cabang atau alkil. Jadi yang pertama dicari rantai terpanjang. Jadi yang jaraknya paling jauh. Jadi dari ujung ke ujung jaraknya paling jauh. Itu nanti yang menjadi rantai utama. Nah, misalnya seperti ini. Jadi di sini ada 1, 2, 3 ujungnya. Jadi dihitung jaraknya yang mana paling jauh. Jadi misalnya ini 1, 2, 3, 4. Dari ujung sini ke sini 1, 2, 3. Berarti mana yang lebih panjang? 1, 2, 3, 4. Berarti ini yang paling panjang. Kalau ke sini, ujung sini ke sini 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ini lurus ke sini dan belok ke sini sama saja. Jadi bisa ditentukan rantai utamanya adalah yang 1, 2, 3, 4 yang lurus ini. Nah, itu disebut dengan
rantai utama. Jadi rantai yang paling panjang, rantai C yang paling panjang. Kemudian C yang di luar dari rantai utama itu namanya cabang atau alkil. Jadi CH3 itu namanya cabang. Jadi cabang ini ya, bukan rantai cabang. Ini cabang. Kalau CH3 berarti namanya metil. Jadi itu yang pertama, tentukan rantai utamanya. Jadi yang paling panjang. Jadi jarak dari ujung ke ujungnya paling jauh. Itu rantai utama. Kemudian berikan nomor pada atom C di rantai utama. Penomoran atom C pada rantai utama dimulai dari ujung yang terdekat dengan cabang. Contohnya ini. Jadi ini rantai utamanya kan ini tadi sudah didapat rantai utama yang lurus. Kemudian setelah dapat rantai utama berikan penomoran 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, penomorannya ini dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Jadi ini kan rantai utama, ujungnya ini dan ini. Jadi kalau dari sini nyari cabang 1, 2, 3. Kalau dari sini 1, 2. Sehingga ujung yang paling dekat dengan cabang ini nomornya dimulai dari sini, dari kanan. Jadi di sini 1, 2, 3 dan 4. Jadi itu diberikan penomoran. Setelah diberikan penomoran baru dituliskan namanya. Urutan tulisan nama adalah nomor cabang dulu. Jadi di C nomor berapa terikat cabangnya, kemudian nama cabang, kemudian baru nama alkana rantai utama. Contohnya yang tadi ini 1, 2, 3, 4. Jadi penulisan namanya nomor cabang dituliskan. Jadi ini cabang. Nah, cabang ini terikat di C nomor berapa di rantai utama. Jadi di C nomor 2, sehingga 2 dituliskan 2. Kemudian nama cabangnya, karena ini CH3 berarti tadi namanya metil. Kemudian nama alkana rantai utama ini 1, 2, 3, 4. Kalau 4 berarti butana, sehingga namanya jadi 2 metil butana. Jadi duanya dulu sebutkan, nomor cabangnya, nama cabang, kemudian baru nama rantai utama. Nah, itu aturan penulisan nama alkana yang bercabang. Kemudian masih ada aturan lainnya lagi. Oh, ini ada contoh lain lagi. Nah, kalau ini yang mana rantai utamanya? Jadi harus dihitung dulu. Yang lurus dulu 1, 2, 3, 4. Kemudian dari ujung sini ke sini 1, 2, 3, 4, 5. Dari ujung sini ke sini 1, 2, 3, 4. Berarti mana yang paling jauh jaraknya? Berarti yang dari kiri ke bawah ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini rantai utamanya. Nah, setelah menambahkan rantai utama baru diberikan penomoran. Penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Jadi ujung sini 1, 2, 3. Dari ujung sini 1, 2, 3. Nah, kalau sama boleh dari mana saja menuliskan penomorannya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu setelah diberikan penomoran baru kasih nama. Kasih nama yang pertama nomor cabangnya. Nomor cabangnya ini cabang. Jadi C yang di luar rantai utama namanya cabang. Nah, ini cabang. Dia terikat di C nomor 3, sehingga namanya 3. Cabangnya adalah metil, berarti 3 metil. Ini 5. Kalau 5 namanya pentana. Jadi namanya 3 metil pentana. Nah, seperti itu memberikan nama. Nah, lanjutkan. Nah, ini aturan yang ke-6. Jika terdapat alkil sejenis lebih dari 1, penamaan diberi awalan di. Kalau dia 2 jumlah alkilnya yang sama, tri, kalau 3 tetra, kalau 4 dan seterusnya. Contohnya ini. Jadi kalau senyawa ini ditentukan rantai utamanya, yang mana rantai utamanya, jadi hitung dari ujung ke ujung.
1, 2, 3. Kalau di sini 3. 1, 2, 3, 4. Kalau di sini 4. Kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini yang terpanjang. Jadi rantai utamanya yang lurus. Tulis rantai utamanya, kemudian berikan penomoran. Penomorannya berarti dimulai dari kiri atau kanan. Jadi hitung 1, 2, 3. Terus ini 1, 2. Jadi penomorannya pasti dimulai dari nomor atau dari ujung di kiri. 2, 3, 4, 5. Nah, di sini terdapat 2 cabang. Jadi ini kan rantai utamanya, yang di luarnya berarti cabang. Ini cabang, ini cabang. Nah, di sini ada 2 cabang. Nah, cabangnya sama atau tidak? Jadi sama, ini CH3, ini CH3. Jadi dia termasuk alkil sejenis, jumlahnya lebih dari 1. Sehingga nanti penamaannya disebutkan jumlahnya. Karena ada 2 berarti nanti dikasih awalan di. Sehingga namanya sebutkan nomor cabangnya dulu seperti tadi. Cabangnya terikat di C nomor 2 dan 3. Jadi karena dia sejenis digabungkan jadinya 2 dan 3. Jadi 2,3. Jadi tulisnya seperti ini. 2,3. Karena ada metil sebanyak 2, jadinya dimetil. Rantai utamanya 1, 2, 3, 4, 5. Pentana. Jadi seperti itu. Karena ada lebih dari 1 alkil tapi dia sejenis. Jadi tuliskan dulu nomornya, di nomor berapa saja ada alkilnya itu. Ini di nomor 2 dan nomor 3. Sehingga 2,3 ada 2 jadinya dimetil pentana. Nah, itu aturan nomor 6. Selanjutnya nomor 7. Alkil yang tidak sejenis ditulis berdasarkan urutan abjad. Jadi kan tadi sudah belajar jenis alkil, ada metil, etil, propil, butil dan seterusnya. Nah, itu disusun kalau dalam satu senyawa hidrokarbon ada alkil yang tidak sejenis, nanti penulisannya berdasarkan urutan abjad. Jadi ini misalnya butil, etil, metil, propil. Jadi B, E, M, P. Jadi kalau dalam satu senyawa hidrokarbon ada metil dan etil, jadi yang disebutkan duluan nanti pasti etilnya dulu baru metilnya. Jadi tergantung urutan abjadnya. Jadi E dan M, jadi E-nya duluan. Kalau ada metil dan propil berarti metilnya duluan, propilnya belakangan disebutkan. Contohnya ini. Jadi cari rantai utamanya. Jadi saya langsung saja tuliskan rantai utamanya. Nah, ini rantai utamanya. Kemudian berikan penomoran. Berarti nomornya dimulai dari kiri, jadi lebih dekat dengan cabang. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini ada berapa jenis cabang? Jadi ada 2 cabang. Ada CH3 dan ada C2H5. Nah, ini sama enggak jenis cabangnya? Beda. Jadi ini CH3 itu metil, C2H5 itu etil. Nah, ini adalah alkil yang tidak sejenis. Nanti dituliskan berdasarkan urut abjad. Berarti etilnya sebutkan lebih dulu, baru kemudian metilnya. Seperti ini jadinya penulisannya. Jadi etilnya disebut duluan. Etilnya ini terikat di C nomor berapa? Di C nomor 3, sehingga namanya menjadi 3 etil. Kemudian metilnya terikat di C nomor 2, jadinya 3 etil 2 metil heksana. Nah, itu kalau ada alkil yang tidak sejenis. Kemudian aturan selanjutnya, bila satu atom C pada rantai utama mengikat 2 gugus alkil, penulisan nomor cabang diulang. Contohnya ini. Jadi rantai utamanya yang mana? Yang ini, yang lurus. Jadi yang paling panjang 1, 2, 3, 4. Kemudian penomorannya dimulai dari kiri. 2, 3, 4.
Nah, yang mana cabangnya? Yang ini cabang CH3. Jadi di sini ada satu atom C yang mengikat dua gugus alkil, sehingga untuk penamaannya jadinya seperti ini. Jadi penulisan nomor cabang diulang. Jadi cabangnya ini terikat di C yang sama. Jadi di C nomor 2. Jadi karena C nomor 2 mengikat 2 alkil, jadinya penulisannya diulang 2,2 strip. Kemudian karena ini alkil sejenis, jadi ada 2 dituliskan dimetil. Kemudian nanti terpanjangnya 4 butana. Jadi seperti itu menuliskan kalau satu atom C pada rantai utama mengikat 2 gugus alkil. Jadi nomornya diulang. Nah, ini yang terakhir. Jika terdapat beberapa pilihan rantai utama, dipilih rantai utama yang paling banyak mengandung cabang. Jadi kalau nanti kalian ketemu lebih dari satu rantai utama, jadi rantai terpanjangnya lebih dari satu, nanti pilih yang paling banyak mengandung cabang. Contohnya ini. Jadi kalau dicari rantai utamanya 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu misalnya. Jadi ke sini bisa 5, ke sini bisa 5. Nah yang mana dipilih sebagai rantai utama? Kemudian ada lagi dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah ada 5 juga. Nah yang mana nanti dipilih rantai utama? Nanti dipilih yang paling banyak mengandung cabang. Nah jadi kalau misalnya pilih dari sini ke sini kan 5 juga, 1, 2, 3, 4, 5. Nah nanti yang menjadi cabangnya adalah yang ini. Jadi dia punya satu cabang. Nah kalau dipilih yang lurus seperti tadi sudah kelihatan, dia akan punya 1, 2, punya 2 cabang. Kalau yang ini jadi rantai utama, yang ke bawah ini saja yang menjadi cabang, punya 1 cabang. Kalau pilih yang lurus punya 2 cabang nanti dia. Nah itu pemilihan rantai utama kalau ada lebih dari 1 rantai terpanjangnya. Jadi pilih yang cabangnya paling banyak dan berikan penomoran untuk penamaannya. Jadi karena ini cabang, sama nggak jenis cabangnya? Beda. Nah ini CH3 itu metil. Nah kalau yang seperti ini dijumlahkan. Jadi di sini C-nya ada berapa? Ada 2C. Hanya ada 2 tambah 3, 5. Berarti C2H5. Nah kalau C2H5 itu adalah metil. Jadi ini metil, ini etil. Nah pemberian namanya yang disebutkan duluan adalah etilnya dulu, baru metil. Jadi namanya jadinya 3 etil 2 metil pentana. Nah itu aturan-aturan penulisan nama dalam alkana. Nah ini contoh soalnya. Berikan nama atau tuliskan nama senyawa berikut ini. Jadi saya akan bahas satu persatu sekarang bagaimana memberikan namanya. Jadi nanti memberikan nama sesuai aturannya. Jadi dari mencari rantai utama, kemudian memberikan nomor, kemudian menentukan cabangnya, baru memberikan nama. Nah ini yang pertama. Jadi yang pertama langkahnya adalah tentukan rantai utamanya. Jadi hitung dulu satu persatu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau ke sini dari ujung sini dari kiri ke kanan, kemudian di sini 1, 2, 3, 4. Jadi itu sama saja. Kemudian 4. Kalau ke sini 4 sama dengan yang dari sini. Kalau ke atas 1, 2, 3.
1, 2, 3. Jadi rantai utamanya adalah yang lurus ini, yang 4. Kemudian baru diberikan penomoran. Nah, nomor dimulai dari mana? Dari sini 1, 2, dari sini 1, 2. Nah, sama jaraknya. Dari mana mulai penomorannya? Dimulai dari yang lebih banyak cabangnya, berarti kalau seperti itu. Jadi ini 2 cabang, ini 1 cabang, berarti dari kanan nanti mulainya. Sehingga 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu selanjutnya adalah tentukan jenis cabangnya, sama atau tidak. Nah, sini lihat cabangnya, berarti ini cabang, ini CH3, berarti sama jenis cabangnya. Kalau sama jenis cabangnya berarti nanti jumlahnya dituliskan, nanti dijadikan awalan. Nah, ini 1, 2, 3, berarti nanti tambahkan awalan tri, sehingga jadinya kalau ini atom C ini mengikat 2 cabang, sehingga nomornya diulang. Nah, ini metil. Setelah itu baru tentukan nama senyawanya. Nama senyawa diawali dari nomor cabang. Jadi di nomor cabang nomor berapa aja ada cabang. Di nomor 2 ada 2 cabang, berarti 2,2,3. Karena ada 3 metil berarti 2,2,3 trimetil butana. Nah, trinya ini dari 3 buah metil ini. Kemudian selanjutnya yang ini. Nah, sama caranya. Yang pertama tentukan rantai utama. Nah, rantai utama dicari yang dari ujung ke ujungnya paling panjang. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari sini ke atas 1, 2, 3, 4. Nah, kalau seperti ini C2H5 gitu misalnya, berarti dihitung C-nya ada 2 di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kalau dipisah jadinya seperti ini. C2H5. Nah, ini sama seperti ini tadi ya. C2H5 yang tadi sama artinya dengan yang ini. C ini 1, 2 hanya 5. Sehingga nanti kalau ke sini kan 1, 2, 3, 4. Kalau ke sini tadi 6. Sehingga yang menjadi rantai utama adalah yang lurus. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, benar yang lurus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini rantai utamanya. Kemudian nomor 2 berikan penomoran. Penomoran dimulai dari yang ujung yang paling dekat dengan cabang. Dari sini 1, 2, 3. Dari sini 1, 2, 3, 4. Berarti penomorannya dimulai dari kiri. Nah, itu dia penomorannya. Setelah diberikan penomoran, baru kemudian tentukan jenis cabangnya. Nah, cabangnya yang mana? Yang ini. Yang ini apa nama cabangnya? Jadi C-nya 2, hanya 5 ada di C25. Dia adalah etil. Berarti namanya menjadi nomor cabang dulu, nomor C yang mengikat cabang 3. Kemudian etil. Rantai utamanya ada 6, berarti 3 etil heksana. Nah, itu cara memberikan nama suatu senyawa alkana. Nah, kemudian ada soal seperti ini. Kebalikan dari yang tadi, buatlah rantai karbon alkana dan tulislah rumus molekul senyawa karbon yang punya nama berikut. Jadi kebalikannya, tadi ada strukturnya, kalian menuliskan namanya. Sekarang dari namanya menuliskan rantai karbonnya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita simak lagi. Misalnya yang nomor berapa ini? 4 etil 2,3 dimetil heksana. Yang nomor berapa tadi? Yang nomor B, langsung dijawab. 4 etil 2,3 dimetil heksana. Nah, caranya yang pertama buat dulu rantai utamanya. Jadi lihat rantai utamanya adalah namanya
nama alkananya yang di belakang ini. Jadi itu heksana ya. Dari namanya ini 4-etil 2,3 dimetil heksana. Jadi rantai utamanya adalah heksananya. Jadi buat heksana, berarti kalau heksana C-nya ada berapa? Nah, heksana C-nya ada 6. Jadi buat rantainya dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah membuat rantai utamanya, kemudian berikan penomoran. Nah, berikan nomor sama kayak tadi. Kalau yang ini boleh dari mana saja, dari sini boleh, dari sini boleh. Jadi kasih dia nomornya 3, 4, 5, 6. Setelah diberikan nomor, kemudian letakkan cabang sesuai dengan nomornya. Jadi ini sudah ada nomornya, sekarang tinggal letakkan cabangnya. 4 etil, berarti di C nomor 4 ini ada etil. Ya, jadi C nomor 4 ada etil 2,3 dimetil heksana. Berarti di C nomor 2 dan nomor 3 ada metil. Tuliskan metil di C nomor 2 dan C nomor 3. Nah, setelah meletakkan cabangnya, baru kemudian lengkapi dengan atom H. Jadi di pelajaran sebelumnya sudah dijelaskan kalau atom karbon itu punya 4 tangan. Nah, sekarang lengkapi supaya semua atom karbonnya punya 4 tangan. C yang ini tangannya baru 1, berarti dia masih punya 3 tangan. Nah, 3 tangan ini nanti mengikat H-nya. Jadi ini lagi 3. Kemudian C yang di sini 1, 2, 3. Sudah 3 berarti kurang lagi 1. Yang ini 1, 2, 3 berarti kurang lagi 1 juga. Yang ini 1, 2, 3 berarti kurang lagi 1 juga. Yang ini 1, 2 berarti kurang lagi 2 tangan. Terus yang terakhir 1, jadi baru 1 sehingga kurang lagi 3 tangan. Nah, seperti ini jadinya struktur dari 4-etil 2,3 dimetil heksana. Nah, struktur ini bisa disederhanakan. Jadi C ini mengikat 3 atom H, sehingga bisa nanti tuliskan CH3. Jadinya seperti ini kalau disederhanakan. CH3, kemudian CH, CH3, kemudian ini CH dan CH3 dan seterusnya. Ini bentuk sederhananya. Nah, begitu caranya menuliskan struktur kalau diketahui namanya. Baik, saya lanjutkan tentang isomer pada alkana. Nah, isomer itu adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Jadi rumus molekul senyawanya sama tapi rumus strukturnya berbeda. Itu yang dinamakan dengan isomer. Contohnya misalnya isomer pada butana C4H10. Nah, ini dia butana. C-nya ada 1, 2, 3, 4. H-nya 3 tambah 2, 5, tambah 2, 7, tambah 3, 10. Jadi dia C4H10, namanya N-butana. Nah, kemudian ini C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Hanya 3 tambah 3 tambah 3, 9 tambah 1, 10. Jadi dia C4H10 juga rumus kimianya. Nah, namanya 2-metil propana. Nah, inilah yang disebut dengan isomer. Jadi rumus kimianya sama atau rumus molekulnya sama, tapi strukturnya berbeda. Jadi karena strukturnya beda, namanya juga pasti beda. Tapi sama rumus molekulnya, jadi sama-sama ini C4H10. Tapi strukturnya beda dan namanya beda. Itu namanya isomer. Nah, kemudian kegunaan alkana. Kegunaan alkana adalah digunakan sebagai bahan bakar seperti pada LPG, bensin, solar, dan minyak tanah. Kemudian untuk pembuatan bahan-bahan kimia seperti metanol, metil klorida, dan karbon tetraklorida.
Kemudian bisa juga digunakan sebagai pelarut. Nah, itu kegunaan dari alkana. Kemudian selanjutnya ada sifat-sifat alkana. Yang pertama sifat fisika. Sifat fisika alkana adalah semua hidrokarbon. Jadi hidrokarbon itu ada alkana, alkena, dan alkuna. Jadi merupakan senyawa non-polar sehingga tidak larut dalam air. Jadi alkana sifatnya non-polar dan tidak larut dalam air. Kemudian makin banyak atom C, titik-titiknya makin tinggi. Jadi semakin panjang rantai C-nya, titik-titiknya semakin tinggi. Jadi antara metana dengan etana pasti lebih tinggi titik-titik dari etana karena lebih banyak atom C-nya. Jadi yang mana lebih banyak atom C-nya itu yang lebih tinggi titik-titiknya. Untuk hidrokarbon yang berisomer, jumlah atom C sama banyak, titik-titik makin tinggi apabila rantai C makin panjang. Jadi semakin sedikit cabangnya. Contoh ini N-butana dan 2-metil propana. Jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jumlah C-nya sama. Yang mana lebih tinggi titik-titiknya? Nah, yang lebih tinggi titik-titiknya adalah N-butana. Jadi ini namanya isomer tadi. Isomer, rumus kimianya sama tapi beda rumus strukturnya. Jadi karena jumlah atom C-nya sama, yang mana lebih tinggi titik-titiknya? Yang lebih tinggi adalah yang rantainya semakin panjang. Jadi kalau ini kan rantainya cuma 1, 2, 3. Kalau ini 1, 2, 3, 4. Jadi yang lebih panjang rantainya itu nanti yang lebih tinggi titik-titiknya kalau dia berisomer. Itu sifat fisikanya. Kemudian ini titik-titik N-butana lebih tinggi dari 2-metil propana karena N-butana lebih panjang rantainya walaupun sama jumlah atom C-nya. Kemudian sifat kimia dari alkana ini, yang pertama ada reaksi substitusi atau reaksi penggantian. Reaksi substitusi atau penggantian ini adalah reaksi penggantian atom bila direaksikan dengan unsur-unsur halogen. Nah, unsur halogen itu adalah unsur golongan 7A. Adanya F2, Cl2, Br2, I2. Reaksi substitusi ini terjadi pada senyawa hidrokarbon dari golongan alkana saja. Jadi alkana saja yang mengalami reaksi substitusi. Contoh. Jadi ini contoh reaksi substitusi. Jadi ini C2H6. Jadi direaksikan dengan Br2. Jadi Br2 kalau dituliskan seperti ini, kemudian nanti Br ini yang akan menggantikan posisi H yang ada di alkana. Jadi Br2 melepaskan ikatan RAC dengan H ini. Jadi melepaskan ikatannya itu, kemudian dia menggantikan posisi H-nya. Nah, yang H yang ini lepas bereaksi dengan Br yang ini. Sehingga jadinya ini CH3 kemudian C menjadi Br. Jadi ini hanya digantikan oleh Br yang tadi. Jadi ini memutuskan ikatan antara C dan H ini, kemudian Br-nya menggantikan posisi H. H yang lepas ini bereaksi dengan Br yang lagi satu ini sehingga membentuk HBr. Nah, itu namanya reaksi substitusi atau pergantian. Kemudian ada reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi atau pembakaran itu melibatkan oksigen dan menghasilkan uap air dan karbon dioksida. Jadi pembakaran alkana pasti menghasilkan uap air dan karbon dioksida. Jadi akhirnya H2O dan CO2. Contoh misalnya ini CH4 tambah O2 hasilnya CO2 dan H2O. Jadi nanti disetarakan reaksinya biar sama. Kemudian C3H8 tambah 5O2 hasilnya 3CO2 plus 4H2O. Jadi ini contoh reaksi pembakaran dari alkana. Jadi melibatkan oksigen dan menghasilkan karbon dioksida dan uap air.
Jadi H2O dalam bentuk gas. Nah, itu reaksi pembakaran. Nah, sekian pemaparan saya tentang tata nama senyawa alkana. Semoga bisa bermanfaat dan maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya.